Itu Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari itu beliau cerita, ada orang itu di sini diceritakan oleh Imam Bajuri, ini tak baca ya. Dulu ada orang namanya Saifuddin Fuleh Al-Mansuri. Nah, ada raja Mesir namanya Raja Mansur Qalawun. Qalawun. Ini Raja Mansur Qalawun ini mengirim Saifuddin Al-Mansur ini ke Maroko untuk memberi hadiah kepada Raja Maroko. Sampai di Maroko ternyata Raja Maroko ngirim dia lagi untuk menyampaikan pesan ke Raja Prancis, Faranca itu Prancis bahasa Arabnya. Sampai di depan Raja Prancis, ini Fuleh Al-Mansur ini ditawari oleh Raja Prancis. Kamu nginep aja di sini dulu, jangan langsung pulang. Tapi ini orang menolak. Enggak, saya langsung balik aja setelah menyampaikan pesan Raja Maroko. Oh, rugi loh kalau kamu langsung pulang. Aku akan beri kamu suatu hadiah yang betul-betul akan menggembirakan hati kamu. Apa itu? Kamu saya izinkan melihat sesuatu yang sangat berharga. Tiba-tiba Raja Prancis itu bawa kotak sunduk. Nah, di situ kotaknya itu dilapisi dengan emas. Kemudian di situ dikeluarkan sebuah barang berharga yang terbuat dari sutra. Nah, di sutra itu ada kertas yang sebagian huruf-hurufnya sudah hilang, lengket dia dengan sutra itu, udah lengket gitu. Kemudian Raja Prancis itu bilang, ini surat Nabi kalian. Ini yang di kotak ini suratnya Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikirim untuk kakekku, Kaisar Romawi. Selama kami masih merawat, menjaganya sampai sekarang ini, maka kami akan, Allah kuatkan kerajaan kami ini tidak akan runtuh. Dan bapak-bapak kami, leluhur kami sudah wasiat, selama kitab ini, selama suratnya Nabi Muhammad ini ada di dalam keluarga kami, maka kerajaan Eropa ini masih berada di tangan kami. Keyakinannya begitu. Oleh karena itu kami menjaga surat Nabi kalian ini benar-benar ketat, dan kami benar-benar mengagungkannya. Dan sengaja kami sembunyikan ini di kalangan orang Nasrani nggak tahu ini. Kami sengaja menyembunyikannya supaya kerajaan kami ini langgeng, karena berkah suratnya Nabi kalian itu. Ini orang Nasrani nggak tahu. Ini direkam kan? Itu nanti sebentar lagi ada yang tahu itu. Nggak apa-apa. Siapa tahu banyak masuk Islam. Amin. Bayangkan suratnya Nabi sampai di sebuah kerajaannya itu bisa langgeng. Bagaimana dengan cinta kita kepada Nabi? Nabi itu ada di hati sekarang ini. Maka insya Allah akan langgengkan kita dalam kerajaan langit nanti, yaitu di surga bersama beliau. Langgeng kerajaan dunia ya ujung-ujungnya fana kan. Tapi intinya kisah ini nih adalah menunjukkan apa saja yang punya nisbat dengan Nabi, hatta itu orang kafir, kalau dia mengagungkan sesuatu yang punya nisbat dengan Nabi, mendatangkan kebaikan untuk dia. Apalagi orang beriman. Orang kafir ini mengagungkan surat Nabi, Allah kekalkan kerajaannya. Wah, masa sampai sak mono? Iya. Di dalam sebuah hadis riwayat Sa'id ibnu Rasyad, itu ada utusan, ada seorang utusan Herakl. Herakl itu bahasa Arabnya, kalau bahasa Latinnya Heraclius. Ada utusan Heraclius dari suku Tanuh. Ketika datang menemui Nabi, maka Nabi menyerukan Islam kepada dia. Nabi mengatakan, wahai orang Tanuh, aku sudah tulis surat kepada raja kalian, sebuah kertas yang saya tuliskan risalahku di situ. Jaga itu, suratnya jaga itu. Selama manusia, selama surat itu masih ada, maka orang tidak akan punya kekuatan untuk mengalahkan kalian. Bayangkan itu. Jadi memang ada riwayatnya, sebagaimana orang Roma, orang Persia
Itu ketika surat Nabi datang dibaca oleh Raja Persia. Dari Muhammad, utusan Allah kepada Malikul Faris, Raja Persia. Loh, kok dia duluan nyebut nama dia daripada nama saya? Nggak sempat dibaca, dirobek. Suratnya Nabi dirobek oleh orang Persia. Ketika sampai di telinga Nabi, maka langsung Nabi berdoa, Allahumma mazzikhum kulla mumazzaq. Ya Allah, robek juga keluarganya. Itu 7 keturunan itu saling bunuh. Habis itu kerajaan Persia. Kurang ajar sama surat Nabi, ya rusak juga itu keluarga. Kalau dengan suratnya saja dirobek-robek, dihinakan, maka satu keluarga juga dihinakan oleh Allah. Lah begitu pula jika ada satu kaum ya coba-coba menghinakan apa yang punya hubungan dengan Nabi, keluarganya, keturunannya, sunnahnya, oh nggak lama ini hancur itu. Hancur itu. Hati-hati. Karena semua yang ada di alam semesta ini imbas dari cahaya beliau. Maka coba-coba ada yang melanggar kehormatan beliau yang ada di anak keturunannya atau para ulama sebagai pewarisnya. Oh, hati-hati. Hati-hati. Maka para ulama mengatakan luhumul ulama masmumah. Darah para ulama, dagingnya ulama itu beracun. Jadi kalau ada yang gibah, yang menghinakan, itu nanti ada namanya kualat, ya. Kualat, tahu kualat? Kualat itu ya apa ya? Ya kualat udah. Ya, mamkut dalam bahasa Arabnya itu, mamkut. Mamkut itu kualat. Nah, hati-hati, jangan sekali-kali kita menghina, memandang sebelah mata kehormatan ulama dan zuriyah keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka itu membawa nisbat khusus kepada Nabi. Bahaya sekali. Hati-hati. Hati-hati.